nanti ke depannya kalau udah main GFV Max, semua permainannya semua GFV Max, CTR itu nggak penting karena CTR itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-143. Ini adalah segmen tiap Senin jam 19.30, yaitu kita studi kasus sama-sama. Buat tokonya yang mau dibedah, cek aja di ganirozaki.com. Situ ada Google Form-nya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Ada yang berbayar itu bukan untuk meningkatkan penjualan, teman-teman, tapi karena alhamdulillahnya saya dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak lihat seller center. Jadinya sense saya terbangun. Oh, ini biasanya kayak gini, ini biasanya kayak gini. Insya Allah ngebuka blind spotnya, teman-teman. Cek aja di ganirozaki.com. Oke, ini segmen studi kasus, jadi saya bisa saya ngomenin suka-suka saya. Anda juga bisa cek, Anda bisa bisa ngomenin juga versi Anda dan dikombin dengan saya. Jadinya Anda juga Anda belajar, saya juga belajar, dan insya Allah mudah-mudahan yang punya toko juga belajar. Yang mau saya bedah di Senin ini, nama tokonya Tempo Dulu, jualannya kopi, teman-teman. Wah, saya suka kopi. Nih ya, tokonya ini kopi Tempo Dulu. Komennya nih yang menarik. Saya pilih beliau karena komennya menarik. CTR udah tinggi tapi susah closing, Bang. Saya butuh saran dari yang udah lebih berpengalaman seperti Abang. Oke. Sebelum saya bahas CTR, kita lihat dulu front end si tokonya. Pertama, komen saya jelas, yaitu produknya kedikitan. Kalau bisa banyakin aja, 12 ke, 20 ke, produk yang sama ke, mau dibundle ke, terserah. Yang jelas kalau 3 kedikitan. Karena kayak tebar jala, teman-teman. Karena kita kan main di platform ya, main di Shopee atau TikTok. Kita akan sangat percuma produk sebagus apapun tapi algoritma nggak suka. Bayangin aja kalau misalkan si masnya ini cuma ngelempar 3 umpan. Nah, 3 umpan. Ibaratnya algoritma itu adalah ikan lah. Ya dia suka-suka dia aja. Dia mau ngelahap yang pemancing yang mana itu suka-suka dia aja. Kalau umpan kita 3, meskipun 3-3-nya enak, harusnya enak di mata ikan. Dan peluang kita cuma 3 per 100 juta misalkan. Jadinya kecil. Tapi kalau kita naikin jadi 100, kita 100 umpan sama enaknya, peluang kita agak lebih besar. Makanya dari dulu sih memang saya selalu menyarankan perbanyak produk. Entah produk yang sama, entah upload ulang, itu suka-suka teman-teman. Bagusnya sih ngikutin produk yang tren. Jadi jangan maksa. Kalau teman-teman jualannya misalkan labubu sekarang gitu, teman-teman upload 100 labubu dalam satu toko, bikin 100 toko, akan sama aja susahnya. Jadi logikanya gitu ya, bahwa perbanyak produk itu yang memperbesar peluang aja. Karena yang tadi saya sudah sampaikan ilustrasi analogi tentang mancing ikan. Walaupun saya nggak suka mancing, itu baru kepikiran tadi aja analoginya. Alhamdulillah. Sip, terus komentar lagi buat si tokonya. Apa ya? Kita lihat voucher udah on, good job. Terus saran saya pakai vouchernya, lengkapin aja semua fasilitas voucher di Shopee. Pakai aja, ada voucher pembeli baru, voucher toko dan lain sebagainya lah. Itu untuk meningkatkan engagement, teman-teman. Jadi voucher itu salah satu engagement di toko kita. Jadi kalau orang yang nanti kita akan bahas masalah lower funnel tadi ya. Jadi kalau orang yang cuma lihat doang, ngeklik doang, akan tidak lebih targetin daripada dia yang ngeklaim voucher atau klik ikuti. Jadi itu memang sistemnya platform, bukan hanya Shopee, tapi TikTok, Facebook, Meta, memang engagement disimpan tombol-tombol engagement untuk mereka mengolah data, memilah audiensnya. Jadi kalau misalkan ada 2 orang nih ke toko ini, satu klaim voucher, satu tidak klaim voucher, sama-sama nggak beli, tapi yang sudah klaim voucher tuh lebih warm, dia lebih ada niat untuk beli, dan itu lebih mudah menghasutnya daripada orang yang nggak klaim voucher sama sekali. Jadi saran saya voucher semua di-onin. Ini kalau nggak voucher alhamdulillah. Kalau nggak salah ini voucher produk doang, saran saya semuanya di-onin. Terus tambahin produk udah cukup komentar dari front end-nya. Cuman yang saya mau komenin adalah ini yang menarik nih. CTR udah tinggi tapi susah closing, Bang. Wah. Jadi nanti kan ke depannya kayak kemungkinan besar, mudah-mudahan nggak jadi ya. Kemungkinan besar iklan manual Shopee akan dihapus. Mudah-mudahan nggak jadi. Walaupun saya sekarang 90% iklan saja GMV Max, tapi saya masih suka manual. Ada beberapa fitur yang menurut saya keren banget dan kudu ada. Jadi dia bilang CTR udah gede tapi nggak ada closing. Nah, nanti ke depannya kalau udah
main GMV Max, semua permainannya semua GMV Max, CTR itu nggak penting karena CTR itu KPI matrix upper funnel. Upper funnel tuh apa aja? Kayak impression, terus CTR, terus klik, terus macam-macam lah. Jadi teman-teman, saya harus menjelasin teori funnel lagi, panjang. Teori funnel banyak banget lah di luar sana. Teman-teman telan aja dulu kalau nggak paham. Jadi CTR udah nggak penting lagi menurut saya. Kenapa? Karena kalau GMV Max nih, si Shopee-nya sendiri yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Dan ini sudah saya prediksi dari sejak lama bahwa GMV Max itu memang agresif terhadap retargeting. Retargeting adalah lower funnel. Jadi GMV Max akan mengoptimalkan konversi pada tahap akhir, lower funnel untuk toko Anda. Jadi dia memang agresif banget sama yang lower funnel. Dia kayak ngejar-ngejar terus ngikutin orang yang di daerah lower funnel. Nah, how low is low, how high is high. Saya selalu teringat itu kalau keterukuran tuh how low is low, how high is high. Oh, jadi ingat kuliah dulu. Saya ingat banget dosen tersebut. Dosen ngelas, temen selalu bilang kayak gitu. Jadi jadi kemana-mana. Jadi ini si CTR udah nggak penting karena dia upper funnel. Nanti kedepannya kita mainnya di lower funnel emang. Di lower funnel, contohnya gini ya, ilustrasinya. Ini funnelnya seperti ini. Katakanlah CTR tadi lower funnel ya, upper funnel ya, 0,001%. It's okay, no problem. Toh pertama ini itu upper funnel, kedua kita tuh sebenarnya di GMV Max itu nggak jelas. Kita tuh di-charge berdasarkan impression atau berdasarkan klik atau berdasarkan penjualan. Karena kalau di Facebook sama TikTok sih ada. Kita paid for impression, bayar untuk apa itu ada. Yang jelas sih CTR ini di sini dia nggak penting-penting amat. Meskipun CTR-nya 0,001%, tapi setelah dia ngeklik terus ternyata masuk ke lower funnel-nya conversion-nya 3%, itu bagus untuk GMV Max. Dan sudah saya perhatikan memang kayak gitu. Jadi meskipun CTR-nya hancur banget, tapi conversion untuk ke lower funnel-nya gede, itu no problem. Dan justru lebih bagus. Dan nanti lambat laun, nggak lambat laun ya. Kadang CTR-nya tetap aja segitu ya, nggak masalah sih. Nggak masalah. Karena CTR itu kan dari impression, klik dibagi impression ya. Klik dibagi impression. Jadi algoritma menyebar konten kita, nyebar flyer. Oke, orang yang klik dikit, tapi yang ngeklik mau beli. Nah, itu GMV Max akan lebih suka terhadap yang itu. Bukan akan lebih suka. Dan GMV Max nggak ada masalah dengan hal itu. Tentu yang lebih bagus, CTR-nya tinggi, mau belinya juga tinggi. Tentu lebih bagus. Cuman ya CTR udah nggak terlalu penting. Udah nggak bisa, menurut saya nggak bisa lagi jadi KPI matrix untuk iklan kita. Jadi lower funnel itu apa aja? Ada ATC, voucher, follow, like, macam-macam. Makin lower lagi ada beli, repeat order, terus chat mungkin macam-macam. Yang jelas yang sudah engage, semakin besar engagement dia terhadap toko kita, itu si GMV Max akan semakin menargetkan. Contoh ya, engagement terbesar, bukan engagement terbesar ya, misalkan dia klaim voucher iya, ngechat iya, likes iya, terus follow iya, semua voucher dia klaim, ATC iya, itu si GMV Max akan lebih agresif terhadap orang-orang tersebut. Jadi kalau pertanyaannya CTR-nya tinggi, itu nggak ada soal. Jadi teman-teman nanti kalau udah main full GMV Max, menurut saya CTR nggak perlu dilihat. Saya juga sekarang udah beberapa matrix nggak saya lihat lagi karena nggak penting. Teorinya ini tadi ada upper funnel sama lower funnel. Jadi kita fokus ke lower funnel aja. Gimana si lower sebenarnya menyeluruh ya sebetulnya. Kalau top funnelnya juga dikit, lower funnelnya juga akan dikit. Cuman kita ngikutin aja gaya mainnya si GMV Max ini, dia memang lebih agresif ke lower funnel. Jadinya matriks yang dievaluasi akan berbeda dengan ketika main manual. Jadi itu komennya soal spesifik soal CTR, no problem. Dan kalau secara umum, GMV Max ini relatif lebih mudah, teman-teman. Mudah kalau teman-teman udah paham gaya main dia, udah terbiasa lah, bukan paham ya. Udah terbiasa, udah tau lah dia karakternya kayak gitulah, udah kenal. Itu gampang. Saya pun evaluasi iklan nyaris nggak ada yang dilakukan. Sekarang saya mengelola sekitar 30-an toko dan evaluasinya semua seminggu sekali. Kadang saya malas juga, aduh ngapain lagi, pasti buka, nggak ada apa-apa yang bisa dilakukan, ya udah next. Daripada manual dulu, manual tuh capek, evaluasi dan harus dulu saya main nambang keyword lah, terus cek CTR-nya lah, mana yang bagus, mana yang nggak, buang yang jelek, lanjutkan yang bagus, dan seterusnya. Satu toko mungkin butuh sekitar 45 menit. Bayangin kalau kali 30 toko, habis waktu saya. Sekarang saya mau 30 toko, evaluasi iklannya nggak nyampe 5 menit. Ya katakan 15 menit deh, 15 menit. Waktu saya makin banyak, makanya saya makin banyak ternak toko lagi, karena waktu saya semakin senggang, udah nggak evaluasi iklan. Karena GMV Max tinggal
set and forget. Jadi kayak lempar, lupakan, deploy, lupakan, deploy, lupakan, dan ya alhamdulillah bagi saya sih ya lumayan efektif. Makanya menurut saya sekarang gameplaynya itu ya banyakin produk atau banyakin toko atau ikut tren. Makanya saya sama Mas Sony Kurniawan bikin bootcamp ternak toko. Karena kami dari tahun lalu sudah melihat bahwa gameplaynya ke depannya nanti bukan jago iklan, tapi ya perbanyak peluang aja karena semuanya serba otomatis dan melihat peluang tren. Karena kan AI itu mendeteksi tren juga ya. Ketika trennya naik, AI tentu akan apresiatif terhadap itu. Kalau kita punya banyak toko, kita peluangnya terjaga. Makanya saya bikin bootcamp. Bootcamp ini seperti kelas tapi bukan kelas. Jadi kita tiap pekan jumpa, ada modul-modulnya kita pelajari. Kalau e-course yang lain mungkin modulnya ada 12, tapi kita nonton terus sampai 12 sampai puyeng. Ya itu bagus juga. Tapi kalau bootcamp ini kita modulnya ada modul 1, pelajari praktek Zoom. Pelajari praktek Zoom sampai 8 pertemuan. Cek aja di ganirozaki.com kalau teman-teman mau ikut bootcamp ternak toko bersama saya sama Mas Sony Kurniawan. Jadi ada 2 fasilitatornya, saya sama Mas Sony Kurniawan. Dan insya Allah batch selanjutnya per video ini dibuat akan dimulai awal Juli lah, mungkin tengah Juli lah. Ya sekitar segitulah. Karena sekarang yang berjalan udah 2 batch. Saya sama Mas Sony cuma sanggup 2 batch per bulan. Karena jadinya terlalu banyak Zoom, pusing teman-teman. Jadi cek aja di ganirozaki.com kalau mau main ternak toko ikutan bootcampnya. Lalu yang gagap JMP Max. Nah, saya udah bilang ya tadi kalau JMP Max sebenarnya pada dasarnya lebih mudah. Tapi pasti ada yang gagap juga, ada yang khawatir dan pasti semuanya butuh adaptasi. Pasti semuanya butuh adaptasi. Nah, makanya teman-teman join aja di sini WhatsApp grup saya nih. Plus Zoom harian, cek aja di sini. Itu insya Allah kita tiap hari kita akan voice call di WhatsApp 15 menit aja sehari, waktunya random terserah saya. Kita tanya aja bebas, termasuk yang JMP Max ini memang sekarang lagi lebih hot lagi. Dan sebenarnya saya mau bikin konten tentang JMP Max yang terstruktur ya, cuman kayaknya nggak akan sempat sebelum full migrasi, makanya silakan tanya aja, kita case by case aja, dan atau mungkin saya nanti akan ngadain kelas offline atau online lah yang untuk JMP Max ini untuk terstruktur lebih komprehensif. Karena kalau di YouTube insya Allah saya bikin juga, tapi kan tercecer-cecer dan pelan-pelan dan satu arah. Tapi kalau kelas itu kan saya diapresiasi. Anda dapat pengalaman, saya dapat uang. Jadi kalau saya dapat uang, saya jadi termotivasi untuk bikin yang terstruktur dan bikinnya nggak mudah teman-teman. Cobain aja, bikin terstruktur dan berdasarkan pengalaman dan tentu di otak dan mikir lu nih takut nggak berhasil oleh audiens dan sebagainya, bukti-buktinya ngumpulinnya itu nggak mudah bikin slide-nya aja nggak mudah, apalagi pengalamannya. Jadi wajar banget kalau ada yang ngadain kelas berbayar. Tapi nggak boleh khawatir, kalau mau gratisan ya no problem juga, sangat no problem. Saya juga suka yang gratisan. Di YouTube saya ini insya Allah saya akan tetap bahas juga JMP Max, cuman kececer-cecer aja masalahnya itu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa Senin depan dan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.